Apa kabar nih sobat yang ada di rumah? Semoga sobat yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan terus nih semua aktivitasnya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan pastinya menjaga jarak. Di episode Garing-Garing Enak ini, aku mengangkat satu produk jajanan lokal yang pastinya nggak kalah nih rasanya dengan produk jajanan dari luar. Oke, aku mengangkat produk jajanan lokal keripik Bumba untuk manjain perut sobat yang ada di rumah. Penasaran kan sama produk keripik Bumba? So, jangan kemana-mana. Masih penasaran kan dengan gimana sih produk jajanan lokal keripik Bumba ini? Oke, untuk ngilangin rasa penasaran sobat yang ada di rumah, aku udah ngundang satu produsen sekaligus pemilik nih dari jajanan lokal keripik Bumba. Langsung aja, ini dia Kak Ruth Maya Ginting. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Baik. Baik Kak pastinya ya. Boleh nggak Kak kita buka masker? Boleh. Oke. Wah, bisa dilihat nih sobat yang ada di rumah. Ternyata Kak Yudnya cantik ya. Udah cantik punya usaha lagi. Terima kasih. Oke. Sobat yang ada di rumah pasti udah nggak sabar nih kan dengerin bincang garing-garing enak aku sama Kak Yud. So, kalau kalian masih penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di Silomen, Silokal, Medan. Nah sobat, sekarang aku bakal bincang santai nih sama Kak Yudnya. Kak, mengenai keripik Bumba nih, kapan sih Kak kakak memulai bisnis keripik Bumba ini sendiri? Sebenarnya untuk pembuatan keripiknya sendiri dari 2019 sudah mulai ya, tapi untuk nama keripik Bumbanya itu baru di tahun 2020 ini. Oh, jadi waktu 2019-nya itu belum ada merek keripik Belum Bumba ya Kak? ada merek, cuma diplastiin aja. Oh, dijual ke polos gitu ya? Iya. Terus pembuatan nih Kak, masalah proses pembuatannya. Itu gimana sih Kak proses pembuatan dalam membuat keripik Bumba ini? Sebenarnya untuk pembuatannya sendiri kita dari awal ya, itu dari nol kita buat sendiri bahan dasarnya, itu dari tepung terigu, baru kemudian kita bentuk dan kita goreng, baru kemudian kita kasih perasa, tapi itu harus diendapkan dulu selama semalam karena kan kalau yang namanya keripik pasti berminyak, jadi kita taruh semalam di tempat yang lain supaya pas ditaruh di kemasan itu nggak berminyak. Oh, jadi kita harus mengendapkan dulu, Iya. agar juga melindungi ya kan Kak, melindungi para yang konsumen yang makan gitu. Iya. Oke Kak, kan ini Kakak ada 3 produknya nih. Oke, bisa dilihat nih ya sobat yang ada di rumah, ini ada 3 produk di depan kita. Boleh nggak Kak kasih tahu harga masing-masing dari produk Kakak ini? Untuk keripiknya sendiri, untuk yang ini satunya 10.000, kalau untuk yang kue gabusnya ini 15.000. Oh, jadi ternyata dengan bungkus yang udah di kemasan seperti ini, cuman dihargain 10.000 gitu Kak? Iya. Wah, lihat nih sobat, cuma 10.000 loh. Cepet buruan beli, ntar habis loh. Terus Kak, ini kan pasti kita order tuh kan. Terus cara pemasaran Kakak sendiri nih, atau emang Kakak jual ke kedai-kedai
ke warung-warung atau kakak order melalui media sosial? Ini ada dua cara ya kami memasarkannya. Yang pertama itu dari rekanan, titip ke rekanan dia yang jualkan, dan ada juga kita via online juga dari media sosial. Gitu. Rekan kakak dijual dia melalui cuman sekedar menjual ke teman-temannya yang lain gitu? Iya, kan? ke kantor-kantor dia. Oh, kantor-kantor. Terus nih kak, yang terlibat dalam keripik bumbanya ini kak, pekerja, nah itu siapa ya? Ini saya kerjasamanya dengan kakak ipar, tetapi kami juga ada beberapa anggota itu dari pemuda-pemudi di sekitaran gitu. Oh, jadi selain itu ternyata keripik bumba ini mengambil beberapa anak pemuda untuk membantu orang tua juga ya kan? Iya. Pastinya. Dan untuk yang wanita bisa kayak bisa belajar masak buat kue gitu. Terus kan tadi kakak menjualkannya ada juga dengan media. Kakak menggunakan media apa tuh kak? Kita ada dua, yang pertama Instagramnya namanya Keripik Bumba, atau dari Tokopedia juga. Dan di Tokopedia itu namanya Keripik Bumba juga. Itu yang mau beli jangan lupa namanya Keripik Bumba. Ada di Instagram, ada juga di Tokopedia. Hati-hati loh kalau nggak beli ntar nyesel. Makanya buruan di-order ya kan kak. Terus strategi kakak dalam mengembangkan usaha ini? Karena mungkin terhitung masih baru ya, 2020 mungkin lebih ke yang kenal dulu kayak teman atau saudara. Nanti dia coba rasain, kalau misalnya memang dia rasa enak, dia bakal bilang ke teman-teman yang lain gitu supaya dia makin berkembang gitu. Oh, jadi untuk karena ini juga usaha masih 1 tahun ya kan kak? Iya. 1 tahun. Jadi mungkin dipasarkan terus strateginya juga masih dari teman ke teman gitu. Oke. Terus ngomongin varian nih kak. Kita ngomongin varian keripiknya nih. Ada 3 nih. Yang ada yang telur gabus ya kak? Telur gabus, terus ada kulit juga pangsit sama kulit lumpia. Nah, di antara 3 ini kak, apa sih kak yang paling best seller? Tapi jangan dijawab dulu kak, karena kita ada satu cuplikan video yang bakal buat para penonton makin penasaran dengan masing-masing rasa dari keripik bumba ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Silomen, Silokal, Medan. Rasanya itu enak, lalu nagih terus pokoknya rasanya ya. Gurih, terus itu rapuh juga. Pokoknya enak sih. Untuk varian rasa jagung ini menurut abang itu ya mantap, gurihnya dapet, terus crunch-crunch-crunchnya betul-betul nikmat. Pokoknya rasanya mantap, gurih, terus bumbunya banyak, pokoknya wajib coba. Untuk kalian yang pengen coba ini, cobain deh, rasanya mantap. Keripik bumba rasanya mantap. Nah, tadi Kak Iyutnya belum jawab nih pertanyaan yang kita tanya tadi tentang apa sih produknya yang paling best seller. Yuk, kita tanya lagi sama Kak Iyut. Terus Kak, sesuai dengan pertanyaan tadi nih, apa Kak yang mana nih Kak yang paling best seller? Yang paling best seller sendiri itu yang keripik lumpia. Oh, yang yang rasa warna jagung manis. kuning ya? Iya, yang warna kuning yang paling ujung. Karena mungkin dengan teksturnya yang manis, yang rasanya yang manis dan teksturnya yang mungkin sedikit unik karena itu kayak berbentuk gimana gitu ya Kak? Iya, jadi Kayak- mirip bunga gitu sih sebenarnya. Jadi makanya orang lebih banyak memilih itu. Oh gitu. Terus nih Kak, kalau misalnya best seller gitu kan Kak, dan variannya itu cukup dinikmatin. Apa sih Kak yang membedakan produk Kakak ini dengan produk yang sudah ada di pasaran gitu Kak? Sebenarnya keripik bumba ini gimana ya, bedakannya dengan yang lain itu mungkin yang lain udah pabrikan gitu ya. Kalau ini betul-betul dari dasarnya itu saya buat sendiri. Jadi untuk kualitas bahan-bahannya itu semuanya bisa dipastikan steril dan yang terbaik gitu. Karena
Selain untuk penjualan ini, saya juga biasa melebihkan untuk cemilan anak-anak di rumah. Oh, dan pastinya juga pengemasannya itu Iya. pasti bersih gitu ya Kak? Iya, nggak mungkin Higienis. saya buat sembarangan untuk anak saya juga kan, Iya, jadi saya karena buatnya itu bagus. Keluarga kita juga makan, ya kan nggak mungkin sih yang buruk kita kasih Iya. gitu kan, karena juga untuk pertumbuhan anak kita gitu. Terus apa nih Kak hambatan Kakak mengenai produk Kakak ini dari awal hambatan yang Kakak alami untuk membuat keripik bumbanya sendiri? Sebenarnya mungkin masalahnya di waktu ya, karena untuk proses pembuatannya sendiri kayak kita tahu kue gabus kita bisa buat ya di rumah ya, tapi itu waktunya lama. Gitu juga dengan yang lainnya, masalahnya itu harus kita diamkan dulu supaya minyaknya nggak terlalu banyak gitu. Jadi mungkin di waktu lah lebih ininya. Gitu. Jadi kalau misalnya telur gabus kan kita harus pintir-pintirin sampai Ya kecil-kecil minyaknya harus gitu. tunggu dingin dulu, baru kita cetak lagi, baru kita naikkan lagi gitu. Jadi masalahnya terberat itu di waktu. Dan yang kuning juga kan harus diinapkan dulu gitu kan. Oke Kak, terus nih Kak, terakhir. Ya. Terakhir nih, harapan Kakak ke depannya mengenai keripik bumba ini sendiri. Apa tuh Kak? Harapannya sih keripik bumba ini nggak cuma bisa dinikmati sama orang-orang yang ada di Medan ya, kalau bisa sampai kita mudah-mudahan bisa kita kirim juga keluar kota gitu. Biar bisa terkenal, biar bisa jadi wah ini ciri khasnya Medan gitu ya Ya, kan. bisa Biar dinikmati sama semua anak-anak di keluar kota. Iya, gitu ya. Oke guys, mungkin ini aja bincangan aku dan Kak Iyut yang cantik ini mengenai keripik bumba. So, kita bakal ketemu di episode yang selanjutnya dan pastinya nggak bakal kalah menarik nih produk yang bakal aku kasih tahu sama kalian. Oke, sampai sini aja. Bye-bye.